Dengan segenap kerendahan hati, Panitia Masaraya Paskah 2022 Gereja Kristen Indonesia Palsi Gunung mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Doa Bapa Kami. Sebuah dialog antara Mary yang sedang berdoa menaikkan doa Bapa Kami dan ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Bapa kami yang ada di surga? Ya. Hah? Siapa kamu? Jangan ganggu. Saya sedang berdoa. Tapi kamu memanggilku. Panggil? Iya. Saya tidak memanggilmu. Saya berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Nah, itu kamu melakukannya lagi. Melakukan apa? Memanggilku. Kamu berkata, Bapa kami. Nah, sekarang aku berada di sini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebenarnya saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berdoa seperti biasa. Saya selalu berdoa Bapa kami yang membuat saya menjadi tenang. Rasanya seperti mengakhiri tugasku dengan baik. Baiklah, lanjutkan doamu. Dimuliakanlah namamu. Tunggu. Apa maksudnya itu? Maksud apa? Dimuliakanlah namamu. Oh, saya tidak memahami artinya. Itu kan bagian dari doa Bapa kami. Memangnya dimuliakanlah namamu memiliki pengertian apa? Itu artinya hormat, suci, dan agung. Oh, saya belum pernah berpikir mengenai makna dan arti tersebut. Ya, masuk akal sih. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah kamu sungguh-sungguh, Mary? Tentu saja, mengapa tidak? Apa yang kamu lakukan untuk itu? Lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, tapi engkau pasti tahu apa yang sedang saya pikirkan. Bahwa engkau mengatur segala sesuatu di bawah sini seperti juga di atas sana. Apakah aku bisa mengaturmu, Mary? Pasti bisa. Saya ke gereja kok. Bukan itu yang aku minta darimu. Bagaimana dengan gosip-gosipmu yang heboh itu? Sikapmu yang suka marah. Apakah kamu tahu bahwa kamu harus membereskan hal itu? Kemudian, caramu menggunakan uang hanya untuk dirimu sendiri. Bagaimana dengan buku-buku bacaanmu? Tolong, berhenti untuk menjelek-jelekan saya. Saya sama baiknya kok dengan orang-orang di gereja. Bukankah kamu berdoa supaya segalanya terjadi sesuai kehendakku? Jika iya, kita harus mulai dari orang yang mendoakannya. Contohnya dari dirimu. Baiklah, saya rasa saya harus punya beberapa kebiasaan buruk. Seperti yang kau sebutkan tadi. Mungkin saya bisa menyebutkan beberapa. Aku juga bisa. Baiklah, saya jarang memikirkannya. Tapi ada hal-hal yang perlu saya ubah. Saya mau menjadi orang yang baik. Baiklah, bagus kalau begitu. Kita akan mengubahmu dan aku bisa sungguh-sungguh memenangkanmu. Aku bangga padamu, Mary. Ah Tuhan, bisakah kita mempercepat semua ini? Rasanya kita berbicara sudah lebih lama daripada biasanya. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Kamu perlu mengurangi belanja online-mu. Apa? Apa-apaan ini? Engkau mengkritisi setiap tingkah laku saya. Padahal saya sedang melakukan tugas rohani saya. Saya sedang berdoa dan engkau mendobrak masuk kemudian menyatakan semua kejelekan saya. Berdoa adalah sesuatu yang berbahaya, Mary. Apakah kamu tahu? Lewat doa kamu bisa diubahkan. Itulah yang sedang kita lakukan. Kamu memanggilku dan disinilah kita. Sudah terlambat untuk berhenti, Mary. Sekarang, teruslah berdoa. Pasti aku sangat tertarik pada bagian doamu yang berikutnya. Saya takut.
Takut? Takut apa? Saya takut dengan apa yang kau akan katakan. Coba saja dan lihatlah. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana dengan Beth? Tuh kan, saya tahu engkau pasti membawa-bawa Beth. Dia sudah menipuku 2 kali. Dia menipu uangku. Saya bersumpah Tuhan, saya akan membalasnya. Tapi doamu? Bagaimana dengan doamu? Saya tidak sungguh-sungguh mengatakan doa saya, Tuhan. Ya. Setidaknya kamu jujur mengakuinya. Tidak nyaman membawa-bawa kepahitan itu kemana-mana, bukan? Tidaklah. Saya merasa lebih baik setelah saya membalasnya. Saya sudah punya rencana untuk membalas Bethany. Dia akan berharap dia tidak mencari masalah denganku. Kamu tidak akan merasa lebih baik. Pembalasan itu tidak pernah manis. Pikirlah betapa tidak bahagianya dirimu. Tapi, aku bisa mengubah semua itu. Engkau bisa. Ya, maafkanlah Beth. Maka, aku akan mengampunimu. Bagaimana? Kemudian semua kebencian dan doa akan menjadi masalahnya Beth, bukan lagi masalahmu. Kamu mungkin kehilangan uang, tetapi hatimu akan menjadi tenang. Saya tidak sanggup, Tuhan. Saya tidak sanggup untuk memaafkan Beth. Mary, aku ingin kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu setiap hari. Karena itu merupakan salah satu kehendakku. Mary, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Jika kamu tetap bersikeras tidak akan memaafkan orang-orang yang bersalah kepadamu, maka doamu hari ini akan gagal karena jika demikian, kamu hanya tidak mengampuni orang yang membuat salah kepadamu, tapi juga kamu tidak taat pada kehendakku. Baiklah, saya sangat ingin membalas Beth, tapi saya juga ingin benar di hadapan-Mu, Tuhan. Saya memaafkan Beth. Saya sungguh-sungguh memaafkan Beth. Tuhan, ketika saya berjuang di jalan yang benar, saya memikirkan Beth. Saya rasa dia pasti sangat sedih. Bagaimana dia menemukan jalan hidupnya bersamamu, Tuhan. Itu bagus, Mary. Kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sama seperti aku, yang telah berkorban untuk semua manusia. Aku rela dihina, difitnah, disalib. Dan semua itu aku lakukan untuk menebus semua dosa manusia. Iya Tuhan, saya tahu itu. Apakah kamu ingin membuatku sedih dengan tindakanmu yang tidak mau mengampuni sesamamu sendiri? Padahal aku sudah memberikan contoh dan menunjukkan kasihku untuk manusia termasuk kamu, Mary. Baik Tuhan, saya ingin sama seperti Engkau yang selalu mengasihi, tidak dendam, dan selalu memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepadamu. Kalau begitu, saya ingin mengampuni Beth, Tuhan. Saya harap untuk kedepannya jika ada teman-teman yang membuat salah kepada saya akan selalu memaafkan mereka. Saya ingin seperti Engkau ya Tuhan. Nah, bagus sekali. Itu baru anak Tuhan, Mary. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Ya, menjadi tidak terlalu buruk. Sebenarnya cukup baik, lumayan, bagus. Bagus? Sekarang kamu bisa melanjutkan doamu. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, aku akan melakukannya. Hanya saja, menjauhlah dari tempat yang bisa menggodamu. Jauhilah kejahatan. Jauhilah orang-orang yang berpotensi mengajakmu untuk berbuat dosa. Jangan sombong. Jangan menganggap dirimu paling kuat. Dan kamu harus selalu mengandalkan aku di setiap langkah kehidupanmu. Maksudnya? Berhenti ke tempat yang tidak benar. Jangan nonton acara yang tidak pantas. Ikut bergosip. Pintar-pintarlah bergaul.
Dan jangan mau diperalat, Mary. Mereka bisa bersenang-senang, tapi itu bisa menjadi sumber kekacauan untukmu. Aku tidak mau semua itu menjadi tempat pelarianmu. Aku akan menjauhkanmu dari pencobaan jika kamu tidak membawa dirimu sendiri ke dalam pencobaan tersebut. Tapi saya tidak paham bagian itu. Maksudnya seperti apa, Tuhan? Tentu saja kamu paham, Mary. Seperti biasanya kamu sedang berkumpul dan bergaul dengan sesamamu. Kemudian kamu menghina, mencemooh, atau menjelek-jelekan orang lain, atau kamu membawa dirimu ke dalam jebakan perzinahan. Maka jangan salahkan aku jika kamu jatuh ke dalam pencobaan yang telah kamu buat sendiri. Kemudian Mary, kamu telah berulang kali melakukannya karena terjebak dalam situasi buruk lalu datang kepadaku. Tuhan, lepaskan saya dari masalah ini. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Ingatkah kamu, Mary? Iya Tuhan, saya ingat dan saya sangat malu. Hingga saat ini, saya berpikir saya hanya perlu berdoa dan mengucapkan Bapa Kami saja. Dan kemudian saya dapat melanjutkan hidup saya sesuka hati. Saya tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi, Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan saya. Saya akan mengubah semua kebiasaan saya itu, Tuhan, karena saya tidak ingin membuatmu kecewa. Baik, lanjutkan doamu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah apa yang mendatangkan kemuliaan bagiku, Mary? Apa yang menyenangkan hatiku? Saya mau tahu, Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau tahu. Tuhan, sekarang saya merasa saya mulai memahami apa arti sesungguhnya pengikut-Mu, Tuhan. Saya mengasihi-Mu, Tuhan. Kamu baru saja menjawabnya. Saya? Ya, satu hal yang memuliakanku, yaitu memiliki orang yang sungguh-sungguh mengasihiku dan aku bisa melihatnya di antara kita. Sekarang ketika dosa tidak menghalangi kita, inilah saatnya yang tepat untuk kamu dalam bersungguh-sungguh berkomunikasi denganku. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan bersama. Tuhan, menurut-Mu, apakah kita bisa ngobrol dengan sungguh-sungguh seperti ini lagi? Iya, bisa Mary. Mulai sekarang, mari berbincang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan untuk manusia. Saya sudah melihat semua kekacauan yang saya buat. Padahal sebelumnya Engkau sudah mengampuni segala dosa saya lewat salib yang Engkau pikul. Tapi masih saja saya mengulangi kesalahan yang sama. Mulai saat ini saya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Saya sudah dapat melihat bagaimana luar biasa dan menyenangkannya menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan, karena saya ingin memiliki hidup yang berkemenangan di jalan-Mu dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Benarkah? Terima kasih, Mary. Nah, begitu baru anakku. Satu hal yang selalu membuatku bahagia adalah memiliki hamba yang sungguh-sungguh mencintaiku dengan tulus sama seperti aku juga mengasihi dan mencintai mereka dengan setulus hatiku. Sekarang, karena kamu sudah mengakui segala kesalahanmu dan percaya kepadaku, maka dosa-dosa lamamu sudah kuampuni, Mary. Ketahuilah, aku akan tetap selalu mengampuni semua dosa manusia sejak aku memikul beban untuk kamu dan mereka. Terima kasih Tuhan. Baiklah. Sungguh saya berterima kasih dan selamanya akan percaya kepadamu. Demikianlah persembahan drama Doa Bapa Kami. Biarlah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.